Di mana pengakuan Yesus dalam Alkitab bahwa dia beragama Kristen? Enggak ada Yesus ngaku beragama Kristen. Kenapa? Karena dari pertanyaan ini pun kamu sudah gagal paham. Kenapa gagal paham? Kristen itu artinya itu kan sebutan kepada orang-orang yang mengikuti Yesus. Masa Yesus pengikut Yesus kan tidak mungkin. Tidak mungkin Yesus disebut pengikut dirinya. Itu lucu. Jadi Kristen itu artinya sebutan orang-orang dunia kepada komunitas yang membaktikan hidupnya kepada Yesus. Masa Yesus lagi disebut Kristen? Lucu itu. Oke. Nah, Jika itu. Yesus, oke. Lalu kenapa dinamakan Kristen? Apa yang menjadi penyebab sebenarnya? Nama Kristen itu nama baru yang disematkan oleh dunia kepada komunitas orang-orang yang setia berbakti kepada Yesus. Contoh, ini saya sekarang di Sumatera. Di Sumatera ini ada kumpulan orang Jawa. Orang Jawa ini punya ciri khas. Akhirnya saya bikin mereka itu Jawaisme. Ini siapa ini? Jawaisme. Siapa yang membuat? Ya kita menyebut mereka Jawaisme. Kenapa? Karena mereka selalu menonjolkan kejawaannya. Itu jadi dinamailah mereka Jawaisme. Jadi nama itu adalah sebuah sebutan atau gelar identifikasi yang baru terhadap mereka. Itu jadi Kristen itu pun seperti itu. Ada satu komunitas di Antioquia yang hidup mereka, ciri khas hidup mereka itu berbeda dari yang lain. Karena mereka berpedoman kepada Kristus, berpedoman kepada nilai-nilai Kristen. Maka apa? Nilai-nilai yang diajarkan Kristus. Maka orang-orang luar mengatakan, oh itu pengikut Kristus itu. Itu pengikut Kristus mereka itu. Itulah artinya Kristen itu. Oke? Siap? Ada lagi nggak pertanyaan yang lebih tajam? Jangan pertanyaannya yang biasa-biasa saja. Sebenarnya saya mengiyakan jawabanmu walaupun menurut logika tidak masuk, tapi nggak jadi masalah. Saya nggak akan memperdebatkan. Iya, karena logikamu kan logika ahistoris. Bagaimana kau bisa memahami logika historis? Iya, saya kan menjawab secara historis. Enggak, masalahnya yang kau sebutkan tadi itu kan rangkuman ucapan, tidak dalam dalil atau Alkitabmu satu pun tidak menyebutkan Ada. Kau kan tidak minta. Kalau kau minta, aku kasih. Ya kalau kau Gimana? memang seorang Kristen ya berdasarkan dari Oke, Alkitab. lihat. Karena kalau kau minta dikasih, tenang. Pokoknya setiap saya Orang Kristen itu nggak akan bicara tanpa ada data, Pak. pokoknya kalau sudah kau membahas ini. agama pasti merujuk pada kitab sucinya masing-masing kan? Iya, saya kan ngomong kitab suci. Kalau kau mau datanya, minta. Gitu aja kok repot. Ya tunjukkan saja, nggak perlu. Iya, ini kita mau tunjukkan. Ini kita lihat. Kalau kau minta data, kita kasih, bro. Enak diskusi sama orang Kristen. Modalnya data, bukan modal songkat. Lihat ini. Mereka tinggal, siapa mereka di sini? Murid-murid tinggal beberapa sama berdamai dengan jemaat itu. 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di mana mereka tinggal selama 1 tahun? Di Antioquia. Di Antioquia lah murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Jadi murid-murid ini sudah ada di zaman Yesus. Kemudian ketika murid-murid ini menunjukkan integritas mereka sebagai pengikut Yesus di Antioquia, maka orang-orang di Antioquia itu menamai mereka sebagai Kristen. Ini datanya. Oke, ya. Data itu coba kita merujuk kepada data yang lain. Kan di situ menyebut kata Kristen ada pada dalilmu itu Kisah Para Rasul 11 ayat 26, Kisah Para Rasul 26, Kisah Roma 16. Korintus 9 ayat 5, Korintus 12 ayat 2 dan lain sebagainya. Cuma ada 6 kali sebutan Kristen. Sedangkan Nasrani atau Yesus berasal dari kota Nazaret dan pengikut ajaran Nasrani, kau tanya aja. Ya Nasrani bukan Kristen. Nasrani itu salah satu bidat Yahudi yang berkembang juga di Arab. Namanya itu Waraka bin Naufal yang punya ponakan namanya Siti Khadijah yang menjadi istri nabimu itu. Itu Nasrani. Nasrani itu bagi kami itu salah satu bidat Yahudi.
Gimana sih lo? Kristen bukan Arasani. Nggak, lalu kenapa kalau Yesus itu adalah pencipta alam semesta langit dan bumi? Siapa mengatakan Yesus pencipta alam semesta? Ya, Kamu Om. Sama aja Yesus dan Allah itu Siapa? sama. Nggak ada. Jadi gini. Kalau kau diskusi sama saya, yang kau pahami tentang Kristen di kepalamu itu sampah. Jadi kau lebih bagus bertanya di sini. Nggak ada ajaran Kristen mengatakan Yesus itu Allah Bapa pencipta alam semesta. Gundulmu. Yesus itu adalah firman-Nya Sang Bapa di surga yang diutus oleh Sang Bapa menjadi manusia. Itu ajaran Alkitab, itu ajaran Kristen. Yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Bapa dengan melalui firman, dengan cara berfirman. Terus apa hubungan Yesus dengan penciptaan? Keilahian Yesus sebagai firman, itulah yang menciptakan. Olehnya lah Bapa menciptakan semuanya. Itu jadi ada historisnya, ada kronologi penjelasannya. Jadi kau jangan kau berframing. Saya mau ketegaskan sama kau, yang ada di kepalamu itu tentang kekristenan itu sesat semua. Di sini kau tanya aja, kau validasi biar saya luruskan. Ya justru yang saya sebutkan itu semua ada dalam tertulis dalam kitabmu. Oke, di mana dikatakan Yesus itu Allah Bapa? Coba satu aja, sudah tunjukkan. Ini. Coba, di mana dikatakan bahwa Allah Bapa, Yesus itu pencipta alam semesta? Coba. Di mana kalau memang itu benar? Saya kembalikan pada pertanyaan. Saya kasih kau uang 1 juta. Buktikan saja kalau memang tidak Di mana udah? Kau jangan berpolemik. Sekarang saya balikkan. Tidak ada Yesus dikatakan Allah Bapa. Tapi yang benar itu Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Makanya Yesus katakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Aku diutus oleh Bapa. Siapa yang mengutus? Ya Bapa. Apa yang diutus Bapa? Firman-Nya sendiri yang diutus menjadi manusia. Nah, kalimat diutus itu apa yang dimaksud dengan diutus itu? Coba. Ya diutus artinya dia ada di dalam diri Bapa, kemudian dia ada di dunia. Adanya dia di dalam diri Bapa menjadi ada di dalam dunia, di dalam rahim Maria, itu yang disebut utusan. Ada dalam diri Bapa berarti kan sama kedudukannya. Iya, hakikatnya sama seperti pikiranmu ada di dalam dirimu. Loh, berarti sini sekarang saya tanya, pikiranmu dengan tubuhmu bisa dibedakan nggak? Beda. Kita bahas Tuhan bukan bahas orang. Iya harus kamu bisa. Oke, sekarang saya pakai Allahmu. Kamu Islam toh? Harus pakai perumpamaan Tuhan. Oke, saya pakai. Oke, bagus. Karena kamu minta perumpamaan kepada Allah yang selevel, kita makinkan Allah di sini Kristen ya. Kristen di sini Allah Islam. Kita buat perbandingannya. Allah Kristen itulah Bapa di surga, ada firman dan roh di dalam dirinya. Allah Islam itu adalah zat 20 sifat dengan 99 nama. Satu zat Allah 20 sifat dengan 99 nama itu bisa dibedakan. Demikian juga Allah Bapa dengan firman dan rohnya bisa dibedakan. Coba sekarang saya tanya, ketika satu sifat Allahmu, kalam, menujul melalui Jibril menjadi Quran. Kalau di Kristen sifat firman, nujul menjadi manusia melalui inkarnasi. Kalau di sini melalui Jibril, Quran. Ini manusia. Enggak. Dari perumpamaanmu saja sudah memakai Tuhan yang berbeda. Jadi nggak nyambung jawabannya. Loh, ya harus berarti kalau kayak gitu kamu bukan untuk kalau kau mau pakai perumpamaan dasar Alkitabmu, jangan perumpamaan. Loh, ini Alkitabmu tidak punya perumpamaan. Oke. Kau panik kau. Kenapa? Karena kamu tidak mau dibahas kita. Nggak nyambung. Oke, bro ya. Jadi gini bro ya, kalau kau masih pakai logika anak TK, isi kepalamu masih setara lumpur, kau turun aja. Kau turun sendiri tuh, lihat ya. Jadi kalau isi kepala masih sebatas lumpur, nggak usah. Santai di sini. Jadi kalau saya buat perbandingannya, Allah kami itu Bapa di surga memiliki firman dan roh. Kalau kamu itu Allahmu yang adalah zat, memiliki 20 sifat dan 99 nama. Di Kristen firman Allah itu diutus oleh Allah menjadi manusia. Namanya Yesus, gelarnya Tuhan. Kalau kamu satu sifat Allahmu itu disulurkan menjadi kitab. Namanya Quran. Namanya Quran. Terus kodratnya ya kalam dan kertas.